Oke, kita lanjutkan. Kalau kita melihat survei dari Carta Politika, memang 3 nama ini masih tetap menduduki 3 teratas. Itu Ya. aja namanya. Tapi kalau Anda lihat tidak hanya Ganjar, Anies juga naik Capres jumlah Anda itu. elektabilitasnya, betul. Jadi pada dasarnya kami sih bersyukur ya dengan adanya survei yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga survei termasuk oleh Carta ya untuk menggambarkan siapa kira-kira calon presiden pilihan rakyat Indonesia. Saya kira kita sudah lihat 3 pilihan itu. Jadi secara positif thinking ya kita harus melihat bahwa inilah cara lembaga survei untuk memperlihatkan kepada partai politik ini ada sederet nama. Silahkan, ini yang disukai oleh rakyat ya. Tetapi memang masyarakat juga harus mulai kritis begitu ya. Jadi pertama adalah apakah benar angkanya sebesar itu? Atau memang misalnya Ini kenapa nih? Ada ketidakpuasan dengan Anies Baswedan di bukan urutan ketiga? Saya kira. Gitu? Jadi kita ingin melihat bagaimana sebetulnya angka-angka ini menjadi bagian dari strategi pemenangan atau memobilisasi pemilih untuk cenderung kepada salah satu calon atau beberapa calon. Jadi saya kira di berbagai negara juga demikian. Ya, psikologis pemilih kalau misalnya ada salah satu calon presiden misalnya dimasukkan di angka lebih dari 30%, maka secara berbagai pihak akan mendukung ya saya kira. Termasuk partai politik tentu. Jadi, tetapi itu bukan satu-satunya ya bagi partai politik, misalnya PKS misalnya. Kita tidak hanya melihat elektabilitas capresnya, kira-kira seberapa besar kotel efeknya bagi partai misalnya. Apakah pemilih PKS mayoritas memilih calon tertentu misalnya. Itu yang menjadi indikator kenapa misalnya tidak serta-merta yang nomor 1 misalnya akan mendapatkan kursi atau misalnya dukungan dari partai politik. Jadi bandwagon effect, memobilisasi lembaga survei, cara-cara itu yang biasa dilakukan. Tetapi saya kira yang menarik di dalam perpolitikan ya di Indonesia adalah bahwa ada disebut dengan Bradley effect. Jadi ini efek di mana tidak semua hasil survei itu menunjukkan, mengcapture realitasnya sama dengan hasil pada pemilu 2024 nanti. Apalagi ini masih jauh. Jadi saya kira Carta Politika ada misi tertentu nih maksudnya begitu. Ya, saya kira hampir semua lembaga survei saya menilai ketika dipublikasikan ya survei ini ada untuk strategi di belakang layar. Di mana partai politik melihat dan strateginya seperti apa, mengcapture real bagaimana suara masyarakat. Tetapi memang ketika dipublikasikan memang ada motif di mana untuk memobilisasi pemilih supaya melihat tidak hanya pemilih saya kira, penentu kebijakan. Termasuk saya kira partai politik di situ. Nah kalau nggak salah dari surveinya Mas Toto ya Mas Toto, saya ke Mas Toto nih. PDI Perjuangan juga partai dengan jumlah ataupun juga persentase tertinggi ya begitu ya. Apakah ini efek dari Ganjar yang memang sudah ada di angka 30%? Begini, pertama Mas Pipin mungkin belum membaca atau mengikuti rilisnya ya. Rilis survei ini bukan tentang peta elektoral sebetulnya. Jadi fokusnya malah berbicara mengenai kondisi sosial politik pasca kenaikan BBM. Dan memang ada penurunan angka dari 68% di survei bulan Juni sampai 63%. Kalau menggunakan logika kecurigaan seperti Bung Pipin, artinya Carta Politika mungkin bisa dituduh sedang memobilisasi pemilih atau masyarakat untuk melihat bahwa pemerintah sedang jelek gitu ya. Itu yang pertama. Kalau menggunakan logika Bung Pipin gitu kan. Padahal kan yang namanya survei adalah snapshot. Tetapi bahwa ada turunan-turunan pertanyaan, ada evaluasi kebijakan publik secara sektoral, sampai kemudian pertanyaan mengenai elektoral dari partai dan pilpres itu iya dikeluarkan. Tapi kalau mau dibaca lebih lengkap, misalnya di data cross tabulasi disebutkan Anies Baswedan di situ, pemilih Anies Baswedan itu pemilih dari PKS itu mayoritas Anies Baswedan. Kan bukan berarti Carta Politika memiliki motif ketika membuka data itu untuk mengatakan bahwa PKS harus memilih Anies Baswedan, kan tidak, gitu kan? Atau kemudian memaksa dari PKB yang kemudian cross tabulasi datanya memang banyak berasal dari pemilih Pak Prabowo, kan bukan berarti Carta Politika sedang memobilisasi masa PKB untuk kemudian memilih Pak Prabowo, kan tidak gitu ya. Ini snapshot saja. Tapi kalau ada kecurigaan seperti itu ya sah-sah saja. Dan yang masuk ke pertanyaan mengenai tadi juga mengenai PDI Perjuangan nomor 1. Cara membaca juga tidak seperti itu. Malah trennya sebenarnya PDI Perjuangan dibanding survei sebelum turun. Dan kalau ditanya kenapa, saya lebih melihat malah variabel yang lebih berpengaruh
Itu bukan variabel mengenai siapa pilihan capresnya yang memang belum ditetapkan. Dan sampai sekarang pemilih PDI Perjuangan memang lebih banyak ke Ganjar Pranowo, tapi lebih kepada ketika ada penurunan kepuasan publik terhadap presiden, biasanya akan kena efeknya itu adalah yang disebut dengan the ruling party, dan memang PDI Perjuangan itu yang dianggap sebagai partai yang paling melekat dengan Joko Widodo. Oke, jadi bukan dalam artian misi kalau misalnya PDI Perjuangan mengkultuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, PDIP bisa menang lagi loh nih di 2024, begitu? Bukan gitu ya? Jadi kalian terpisah ya antara Ganjar dan juga partai. Gini, kalau bahasannya itu bisa kita masuk ke sana. Kalau pertanyaannya peluang dari PDI Perjuangan untuk memenangkan pileg ketika memilih Mbak Puan atau memilih Ganjar akan lebih besar peluangnya untuk memenangkan pileg ketika memilih Mas Ganjar, dalam kondisi saat ini iya. Karena logikanya sederhana saja. Elektabilitas Mas Ganjar itu sudah di atas PDI Perjuangan. Artinya peluang capres untuk menjadi dongkrak elektoral itu ada. Tetapi ketika yang dicapreskan adalah Mbak Puan yang elektabilitasnya jauh di bawah PDI Perjuangan, peluang capres tersebut untuk menjadi beban elektoral itu malah juga ada gitu. Itu teorinya seperti itu. Tapi kan saya katakan tadi, survei itu snapshot. Dia bertanya mengenai perilaku pemilih saat ini. Makanya pertanyaannya adalah, kalau pemilu diadakan hari ini, mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Bukan dengan pertanyaan membaca masa depan, apa yang akan Anda pilih atau siapa yang akan Anda pilih pada pemilu 2024 nanti. Karena kita tidak bisa memaksa orang untuk kemudian menilai dirinya sendiri akan menentukan sikapnya seperti apa di masa depan. Ya, Bang Deddy, respon Anda, akankah kemudian Bu Mega dalam hal ini akan rasional begitu melihat elektabilitas dari kader-kadernya? Atau punya hitung-hitungan sendiri pasti PDIP? Ya, saya kira Ibu Mega sepanjang yang saya pahami dan kita semua pahami ya, selalu bersifat rasional dalam berpolitik. Selain rasional juga visioner saya kira ya. Ini kan sama saja dengan pemilu-pemilu sebelumnya di mana suara Ibu Mega itu tidak berbeda dengan mayoritas rakyat gitu. Tetapi kan tentu ada proses politik. Dan perlu diingat bagi PDI Perjuangan kan pemilu tidak sekedar walaupun kekuasaan penting, tetapi juga tidak selalu berarti menang-menangan gitu. Ada proses panjang yang kita lalui gitu, selain daripada mood publik gitu. Jadi misalnya begini, kalau bicara soal hasil survei, dulu mungkin Pak Jokowi tidak akan dicalonkan menjadi gubernur DKI gitu, karena surveinya masih sangat rendah gitu ya, di bawah 11%, mungkin 7%, sewaktu melawan Fauzi Bowo gitu. Dan di internal partai juga ada tarik-menarik, ada dinamika antara Pak Jokowi dengan Pak Fauzi Bowo pada waktu itu. Jadi itu hal yang biasa yang terjadi pada kita gitu. Dan Ibu Mega kan mempertimbangkan siapa yang akan menjadi calon presiden. Kan tentu tidak hanya melihat hasil survei gitu. Walaupun itu menjadi salah satu alat untuk menilai gitu ya. Tetapi kami percaya pada akhirnya Ibu Mega selalu berpikir bangsa, selalu berpikir bagaimana yang terbaik. Dan soal partai dengan capres ya itu kan memang namanya asumsi, teori, dan kadang benar, kadang tidak. Karena misalnya kan dalam berbagai survei yang dilakukan sejak tahun lalu, mungkin PDI Perjuangan kan memang selalu berada pada urutan atas dan tidak ditanyakan capresnya misalnya dan korelasinya gitu. Jadi ini bagi kita hal yang tidak selalu harus paralel gitu. Jadi kecuali misalnya dalam semua survei ditanya kaitannya langsung antara pemilih partai dengan pemilih calon presiden gitu. Jadi kita punya keyakinan karena sebagai partai kita setiap hari hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan saya kira selain juga bahwa Pak Jokowi ada sebagai presiden, kader PDI Perjuangan yang tentu juga menyumbang, ini yang membuat kita selalu berada pada urutan teratas. Dan itu juga terjadi pada zaman Pak SBY. Dalam setiap survei kita selalu berada sebagai partai, selalu berada di pemuncak gitu ya. Jadi masih inilah, terus terang kita akan katakan bahwa kita hanya meminta publik bersabar, biarlah dinamika yang berjalan di dalam partai dan di luar partai pada waktunya akan menemukan momentum untuk memastikan bahwa partai akan memilih calon terbaik tidak hanya untuk PDI Perjuangan, tapi juga buat bangsa ini. Jadi
Survei elektabilitas bukan indikator utama kalau PDIP. Meskipun survei itu based on juga suara dari rakyat juga gitu ya. Saya Kang kira Pipin, termasuk Logis kan kita juga punya pertimbangannya keyakinan, adalah Mas. secara logis bahwa sebentar Bang Deddy. tidak hanya tadi suara rakyat, suara struktur, pengurus begitu ya. Iya. Karena partai ini memang bukan siapa-siapa kalau tanpa dukungan dari masyarakat. Jadi kami selalu melihat bahwa jangan sampai ada fenomena yang disebut dengan defisit demokrasi, di mana suara rakyat itu tidak dilihat, tidak di-capture oleh partai politik. Jadi bagi kami berbagai hasil survei itu welcome, appreciate ya. Tetapi tentu pengambilan keputusan ada di partai. Jangan melenceng jauh dari survei lah ya. Bagi PKS, Musyawarah Maju Syuro tentu akan melihat dari berbagai sisi. Pertama lihat elektabilitas, yang kedua lihat kapasitas. Kira-kira calon ini kira-kira potensi menang nggak, disukai oleh rakyat atau tidak. Dan yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana calon ini bisa menyelesaikan persoalan bangsa yang saat ini kita hadapi. Bang Deddy, usai jeda pariwara berikut kami akan ke Anda ya Bang Deddy. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali.